Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem komputer yang ada pada mata pelajaran informatika, atau lebih tepatnya di bab 4 tentang sistem komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum saja ya, karena saya juga masih belajar dalam mata pelajaran ini, karena saya juga hanya merupakan seorang mahasiswa. Jadi jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan, tolong dimaafkan dan diluruskan agar saya juga bisa belajar. Baik, langsung saja. Pada materi ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 4 ini adalah setelah mempelajari bab ini, adik-adik bisa mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, cara kerja komputer dalam memproses data, dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk yang pertama itu ada komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Yang pertama itu sistem komputer. Ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga itu ada pengguna. Nah, semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Adapun untuk perangkat keras itu perangkat keras atau hardware, perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Misalnya ada laptop, itu kita bisa pindahkan, bisa kita sentuh. Ada keyboard, itu kita bisa sentuh, itu kita bisa pindahkan. Ada mouse, itu merupakan salah satu contoh dari perangkat keras. Nah, untuk perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Misalnya dari perangkat lunak itu, contohnya seperti apa? Ya, misalnya software ada aplikasi-aplikasi, ya, itu merupakan software yang kita tidak bisa lihat secara fisik, akan tetapi dia berguna. Misalnya software, ya, misalnya aplikasi-aplikasi apa yang sering kita gunakan, nah itu merupakan adalah software atau perangkat lunak. Kemudian ada pengguna. Nah, untuk pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita akan temukan pada materi dampak sosial informatika. Kemudian ada jenis-jenis komputer. Itu yang pertama ada mikrokomputer. Kemudian ada komputer personal atau PC, ada mini PC, ada mini komputer, komputer mainframe, ada superkomputer. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dan komputer. Nah, sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras
dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran, kemudian yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Itu yang pertama, ada berbasis graphical user interface. Kemudian yang kedua ada antarmuka berbasis perintah. Yang ketiga melalui suara. Yang keempat melalui gambar. Dan yang kelima melalui berbagai piranti masukan lainnya. Yang ketiga ada kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kemudian ada sistem operasi atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Misalnya, dari sistem operasi ialah Microsoft Windows ya, kemudian ada Linux, macOS, Android, dan iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Jadi saya pikir hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya dalam materi ini. Untuk lebih lanjut itu kita akan bahas di video selanjutnya insyaallah. Saya pikir demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.